Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Lampu neon di langit-langit kantor berkedip sekali, lalu mati total, menyisakan dengungan statis yang menyakitkan telinga. Bagas menghela napas panjang, membiarkan punggungnya merosot ke sandaran kursi ergonomis yang tak lagi terasa nyaman. Pukul 11 malam, layar komputer di hadapannya masih memancarkan cahaya biru yang menusuk mata, menampilkan deretan angka spreadsheet yang seolah menari mengejek. Lelaki itu memijat pelipis. Kepalanya berdenyut hebat, target triwulan, omelan atasan yang tak pernah puas, serta tumpukan revisi proyek, membuat kewarasan Bagas terkikis perlahan. Jakarta bukan lagi kota impian, melainkan raksasa beton yang siap mengunyah siapa saja yang lemah, lalu memuntahkannya sebagai ampas. Dan malam ini, Bagas merasa banner-banner menjadi ampas. Pulang, bisiknya pada kekosongan ruangan kubikel. Suara kunci motor beraduk dengan gemerincing logam lain di saku celana bahan yang mulai kusut. Langkah kakinya gontai menyusuri lorong gedung yang senyap. Hanya gema sepatu pantofel yang menemaninya menuju area parkir basement. Udara lembab bercampur bau bensin langsung menyergap indera penciuman. Begitu pintu lift terbuka, Yamaha tua miliknya menderu, memecah keheningan parkiran. Bagas memacu kendaraan roda 2 itu, membelah jalanan ibu kota yang seharusnya mulai lengang. Namun, harapan tinggal harapan. Di perempatan jalan arteri, deretan lampu rem merah memanjang sejauh mata memandang, macet total. Klakson bersahutan, seperti simfoni orang-orang frustrasi. Ada kecelakaan truk kontainer terguling 2 km di depan. Begitu kata seorang pedagang asongan yang melintas. Bagas tidak punya sisa energi untuk menunggu. Tubuhnya menuntut kasur. Otaknya menjerit, minta diistirahatkan. Satu ide gila melintas. Ada jalan pintas, sebuah rute lama yang membelah kawasan perkebunan karet tua milik negara yang terjepit di antara dua distrik perumahan elit. Orang-orang menyebutnya Jalan Alas. Jarang ada yang lewat sana di atas jam 9 malam karena minim penerangan, tapi rute itu bisa memangkas waktu 1 jam perjalanan. Tanpa pikir panjang, stang motor diputar tajam ke kiri, meninggalkan kemacetan yang mengular. Bagas memacu motornya memasuki jalan aspal yang semakin lama semakin sempit dan berlubang. Perubahan atmosfer terasa drastis. Hiruk-pikuk kota perlahan lenyap, digantikan oleh orkestra jangkrik dan gesekan daun yang tertiup angin malam. Gedung-gedung tinggi tertinggal di belakang. Kini hanya pepohonan karet menjulang tinggi di kiri dan kanan jalan. Dahan-dahannya saling menaut di atas, membentuk terowongan alami yang menelan cahaya bulan. Udara mendadak terasa dingin, bukan dinginnya AC kantor, melainkan dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum, membuat bulu kuduk di tengkuk Bagas meremang tanpa alasan. Kabut tipis mulai turun. Awalnya hanya setinggi mata kaki, merayap di atas aspal retak seperti ular putih. Namun, semakin jauh roda motor berputar ke dalam hutan, kabut itu semakin pekat, menelan jarak pandang, hingga hanya tersisa beberapa meter di depan lampu utama motor. Visor helm berembun, Bagas mengusapnya kasar dengan sarung tangan kulit. Fokusnya mulai buyar. Rasa kantuk menyerang lebih hebat dari sebelumnya. Matanya terasa berat, seolah diganduli timah. Berkali-kali motor oleng ke kiri, nyaris mencium batang pohon karet yang besar. Sial, harusnya aku tidak lewat sini. Rutuknya dalam hati, ketakutan mulai merayap. Bukan karena hantu, tapi takut kecelakaan tunggal di tempat antah berantah, di mana tak ada sinyal ponsel. Tepat ketika keputusasaan memuncak dan kelopak mata Bagas nyaris terpejam sempurna, secercah cahaya kuning hangat tertangkap retina. Di tikungan tajam, di bawah naungan pohon beringin raksasa yang akarnya menjuntai hingga ke tanah, berdiri sebuah bangunan kayu sederhana. Sebuah warung. Bagas mengerjap, memastikan ini bukan halusinasi akibat kelelahan. Warung itu nyata. Dindingnya terbuat dari papan kayu jati yang dipelitur gelap, atapnya dari rumbia yang tersusun rapi,
sangat kontras dengan semak belukar liar di sekelilingnya. Sebuah lampu petromak gantung bergoyang pelan ditiup angin, memancarkan bias cahaya keemasan yang seolah memanggil-manggil. Tidak ada pelang nama, tidak ada spanduk rokok atau minuman bersoda yang biasa menghiasi warung pinggir jalan. Hanya ada aroma yang tiba-tiba menyeruak menembus kaca helm. Aroma kopi. Bukan kopi saset murahan yang biasa diseduh office boy di kantor. Ini wangi kopi tubruk asli, dengan notes karamel gosong dan rempa-rempa yang begitu kuat, begitu menggoda, hingga air liur Bagas menetes tanpa sadar. Logika Bagas berteriak untuk terus memacu gas. Siapa yang buka warung di tengah hutan jam 12 malam? Namun, tubuhnya berkhianat. Rasa kantuk yang mematikan dan daya tarik aroma itu melumpuhkan insting waspada. Tangan Bagas bergerak sendiri, menekan tuas rem. Motor berhenti tepat di depan warung. Mesin dimatikan. Keheningan hutan kembali meraja, namun kini terasa berbeda. Di sekitar warung itu, udara terasa hangat dan damai. Seolah ada kubah tak kasat mata yang melindunginya dari dinginnya malam hutan karet. Bagas turun dari motor, melepas helm, dan menatap bangunan di hadapannya. "Permisi," suaranya parau, tertelan kabut. Tidak ada jawaban, hanya suara gemericik air yang menenangkan dari dalam. Kaki Bagas melangkah menaiki undakan kayu. Papan lantai berderit pelan, menyambut kedatangannya. Ia tidak tahu, langkah itu adalah awal dari penyerahan dirinya pada sesuatu yang jauh lebih tua dari kota. Jakarta itu sendiri, interior warung itu jauh lebih luas daripada yang terlihat dari luar. Meja-meja kayu mahoni tebal tertata rapi, dikelilingi bangku-bangku panjang yang permukaannya mengkilap licin. Seakan ribuan orang pernah duduk di sana. Atau mungkin, seakan pemiliknya rajin memolesnya setiap detik. Tidak ada lampu listrik. Penerangan hanya berasal dari beberapa lampu templok yang menempel di tiang-tiang penyangga, menciptakan bayangan panjang yang menari-nari di dinding anyaman bambu. Suasananya temaram, intim, dan anehnya akrab, seperti pulang ke rumah nenek di kampung halaman yang sudah lama ditinggalkan. Bagas memilih duduk di bangku paling dekat dengan pintu masuk. Matanya menyapu sekeliling. Kosong. Tidak ada pelanggan lain. Hanya deretan toples kaca kuno berisi biji kopi, bunga kering, dan rempah-rempah yang berjajar rapi di meja bar kayu di sudut ruangan. "Selamat malam, Mas. Mau pesan apa?" Suara itu muncul begitu saja. Lembut dan melodius, seperti denting lonceng kecil yang ditiup angin. Bagas terlonjak kaget, jantungnya memburu. Dari balik tirai kain batik lusuh di belakang meja bar, muncul seorang gadis. Napas Bagas tercekat. Gadis itu tidak masuk akal. Di tengah hutan belantara yang kotor dan berdebu, sosok di hadapannya tampak begitu bersih. Kulitnya kuning langsat, bersinar samar di bawah cahaya lampu minyak. Rambut hitam panjangnya digelung sederhana dengan tusuk konde perak, menyisakan beberapa helai yang jatuh membingkai wajah oval sempurna. Kebaya kutu baru berwarna gading membalut tubuh ramping itu, dipadukan dengan kain jarik bermotif parang yang warnanya mulai memudar, namun tetap elegan. Tidak ada kosmetik tebal. Wajah itu polos, namun memancarkan kecantikan yang membuat dada sesak. Matanya teduh, berwarna coklat gelap seperti madu hutan, menatap Bagas dengan campuran rasa ingin tahu dan "Iba, kopi," jawab Bagas tergagap. Otaknya kesulitan memproses visual di depannya. "Kopi hitam satu, jangan terlalu manis." Gadis itu tersenyum, senyuman yang membuat rasa lelah di pundak Bagas seolah menguap begitu saja. "Kopi pahit? Untuk hidup yang sedang pahit ya, Mas." Bagas terpaku. Kalimat itu seharusnya terdengar lancang, tapi dari bibir gadis ini terdengar seperti empati yang tulus. Pemuda itu hanya mengangguk kaku. Gadis itu yang belum menyebutkan namanya mulai meracik. Gerakannya anggun dan efisien. Tidak ada suara mesin grinder yang bising. Jemari lentiknya mengambil segenggam biji kopi dari toples, menumbuknya perlahan di dalam lumpang batu kecil. Tuk, tuk, tuk. Irama tumbukan itu terdengar hipnotis. Air panas dituang dari ceret tanah liat yang mengepulkan asap beraroma pandan. Bagas memperhatikan tanpa berkedip. Ada perasaan aneh yang menjalar di dadanya.
perasaan rindu, padahal ia yakin belum pernah bertemu gadis ini. Apalagi mengunjungi tempat ini. Silakan Mas. Gadis itu meletakkan cangkir lurik cangkir seng bermotif burik hijau putih di hadapan Bagas. Asap tipis mengepul, membawa aroma kopi yang jauh lebih intens dari sebelumnya. Terima kasih, gumam Bagas. Ia memberanikan diri menatap mata gadis itu lagi. Kamu? Sendirian di sini. Ini sudah larut sekali. Gadis itu tidak langsung menjawab. Ia mengambil kain lap, menyeka meja yang sebenarnya sudah bersih. Saya tidak pernah sendiri. Bapak dan Ibu ada di belakang. Lagi pula, ini belum terlalu larut bagi kami. Jawaban yang ambigu. Bagas tidak ingin mendebat. Tangannya meraih cangkir yang hangat. Tegukan pertama adalah wahyu. Cairan hitam pekat itu menyentuh lidah. Dan seketika itu juga, ledakan rasa memenuhi rongga mulut. Pahit, asam, sepat, namun diakhiri dengan rasa manis alami yang tertinggal di tenggorokan. Tapi, bukan hanya rasa. Efeknya instan. Sensasi hangat menjalar dari perut, menyebar ke dada, lalu naik ke kepala. Rasa kantuk yang tadi nyaris membunuhnya di jalanan hutan, sirna dalam sekejap mata. Matanya terbuka lebar. Pandangannya menjadi tajam. Otot-otot leher yang kaku mendadak rileks. Pusing akibat menatap layar komputer seharian lenyap tanpa bekas. Ini bukan kafein biasa. Ini seperti doping magis. Enak, tanya gadis itu pelan. Ia masih berdiri di sana, mengamati Bagas dengan tatapan yang sulit diartikan. Luar biasa. Bagas menjawab jujur, meletakkan cangkir yang kini setengah kosong. Saya belum pernah minum kopi senikmat ini. Apa rahasianya? Biji kopi apa ini? Hanya biji kopi hutan biasa, Mas. Tumbuh di belakang warung. Jawabnya merendah. Yang membuatnya beda, mungkin siapa yang menyeduh dan untuk siapa diseduh. Bagas tertawa kecil, merasa suasana menjadi lebih cair. Saya Bagas, Laras. Jawab gadis itu singkat. Namanya sederhana, namun terdengar pas. Laras, seimbang, harmonis. Bagas menghabiskan kopinya dalam beberapa tegukan lagi. Ia merasa bugar, bertenaga, bahkan euforia. Seolah ia bisa lari maraton. Sampai ke Jakarta Pusat sekarang juga. Ia melirik jam tangan. Aneh, jarum jamnya berhenti bergerak di angka 12:15 menit. Mungkin baterainya habis. Saya harus pulang, Laras. Terima kasih kopinya. Ini benar-benar menyelamatkan nyawa saya, ujar Bagas sambil merogoh dompet. Ia mengeluarkan selembar uang Rp50.000. Ambil saja kembaliannya. Laras menggeleng pelan. Tangannya yang seputih pualam menahan tangan Bagas. Kulit mereka bersentuhan. Dingin. Kulit Laras terasa sedingin es. Kontras dengan udara warung yang hangat. Bagas tersentak sedikit, tapi tidak menarik tangannya. Tidak perlu, Mas. Disimpan saja uangnya. Tolak Laras halus. Loh, jangan begitu. Saya beli, harus bayar. Bagas bersikeras, meletakkan uang itu di atas meja. Laras menatap lembaran uang kertas itu dengan tatapan sedih, seolah melihat daun kering yang tak berharga. Kalau Mas memaksa, baiklah. Tapi hati-hati di jalan ya, Mas Bagas. Jangan menoleh ke belakang sebelum keluar dari hutan ini. Peringatan itu diucapkan dengan nada datar, namun membuat bulu kuduk Bagas kembali berdiri. Kenapa, Pamali? Jawab Laras singkat, lalu membalikan badan, menghilang di balik tirai batik lusuh, menuju bagian belakang warung. Bagas berdiri, merasa sedikit kecewa, ditinggal begitu saja. Namun, energi baru yang mengalir di tubuhnya membuatnya mengabaikan rasa penasaran itu. Ia melangkah keluar. Udara hutan terasa tidak lagi sedingin tadi. Kabut pun seolah menyibak memberinya jalan. Motor dinyalakan. Bagas memacu kendaraannya meninggalkan warung bercahaya kuning itu. Sesuai pesan Laras, ia menahan diri untuk tidak melihat kaca spion. Di belakang sana, di teras warung yang kini kembali sunyi, Laras mengintip dari balik tiang kayu. Matanya berkoke-koka, menatap punggung Bagas yang menjauh ditelan kegelapan. Di tangannya, lembaran uang 50.000 tadi perlahan berubah warna, mengering, merapuh, hingga akhirnya menjadi selembar daun nangka kering yang jatuh ke lantai papan. Maafkan aku,
bisik Laras pada angin malam. Aku kesepian. 3 hari berlalu sejak kunjungan pertama itu. 3 hari yang aneh bagi Bagas. Di kantor, tubuhnya hadir secara fisik. Jari-jarinya menari di atas papan ketik. Bibirnya menjawab sapaan rekan kerja. Namun, jiwanya seakan tertinggal di tikungan jalan hutan karet itu. Kopi saset di pantry kantor terasa seperti air cucian beras. Hambar dan menjijikkan. Makanan di kantin terasa seperti ampas tahu. Lidah Bagas merana, menuntut satu rasa spesifik yang hanya bisa ditemukan di tengah kegelapan malam. Adiksi itu bukan lagi sekadar keinginan, melainkan kebutuhan biologis. Maka, begitu jarum jam menunjukkan pukul 9 malam, Bagas tidak lagi mengeluh soal lembur. Ada antusiasme ganjil yang memacu adrenalinnya untuk segera menyelesaikan pekerjaan, menyambar jaket, dan memacu motor menuju jalan alas. Malam ini, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Jarak pandang nyaris nol. Namun, anehnya, Bagas merasa hafal di luar kepala setiap lekuk jalan berlubang, setiap akar pohon yang menonjol, seolah motornya memiliki kendali otomatis menuju titik koordinat gaib itu. Cahaya kuning lampu petromak itu terlihat dari kejauhan, berpendar seperti mercusuar di tengah lautan hitam. Namun, ada yang berbeda malam ini. Biasanya, halaman depan warung itu kosong melompong. Kali ini, samar-samar terlihat siluet orang-orang duduk berjejal. Bagas memarkir motornya di sisi selokan kering. Tidak ada kendaraan lain di sana. Tidak ada motor, tidak ada mobil, bahkan sepeda onhel pun nihil. Mungkin mereka warga kampung sekitar yang jalan kaki. Batin Bagas mencoba menepis logika yang mulai protes. Kaki melangkah, menaiki undakan kayu. Suara derit lantai tenggelam oleh suara jangkrik yang malam ini terdengar tidak wajar. Bunyinya krek-krek-krek yang tajam, konstan, dan memekakan telinga. Seolah jutaan serangga itu sedang berteriak memberi peringatan. Bagas menyibak tirai pintu masuk. Warung itu penuh, hampir semua bangku panjang terisi. Ada sekitar 7 atau 8 orang duduk di sana. Laki-laki, perempuan, tua, muda, namun seketika itu juga hawa dingin yang menusuk tulang belakang membuat langkah Bagas terhenti di ambang pintu. Hening. Di warung kopi manapun di dunia ini, berkumpulnya manusia pasti melahirkan suara. Denting sendok beradu dengan gelas, tawa renyah, umpatan soal politik, atau sekadar bisik-bisik gosip. Tapi di sini, senyap meraja. Keheningan itu begitu padat hingga terasa menyesakkan dada. Para tamu itu duduk tegak, kaku seperti manekin yang dipajang asal-asalan. Tatapan mereka lurus ke depan, kosong, menatap dinding anyaman bambu tanpa berkedip. Tidak ada yang saling bicara. Tidak ada yang menyeruput kopi. Gelas-gelas di hadapan mereka masih penuh. Uapnya sudah lama hilang. Bagas menelan ludah. Jakunnya bergerak naik turun dengan susah payah. Insting purbanya berteriak, "Lari, Mas Bagas!" Suara itu memecah mantra ketakutan. Laras muncul dari balik meja bar. Wajah cantiknya tampak terkejut. Matanya membulat sempurna. Ada guratan kecemasan yang nyata di sana. Bukan ekspresi senang menyambut pelanggan setia. Laras, Bagas menghembuskan napas lega, merasa menemukan satu-satunya hal yang manusiawi di ruangan itu. Ia memaksakan senyum, berusaha terlihat santai, meski lututnya gemetar. Ramai sekali. Malam ini, Laras tidak membalas senyuman itu. Gadis itu melirik cepat ke arah tamu-tamu yang mematung. Lalu kembali menatap Bagas dengan sorot mendesak. "Kenapa datang lagi?" bisiknya nyaris tak terdengar. "Saya butuh kopi," jawab Bagas jujur. Melangkah masuk, mencari celah duduk. Satu-satunya tempat kosong ada di ujung bangku panjang. Tepat di sebelah seorang pria tua bertopi caping lusuh. Bagas duduk perlahan. Tubuh pria tua di sebelahnya itu mengeluarkan bau yang aneh. Bukan bau keringat, melainkan bau tanah basah, bercampur kapur berus yang menyengat. Pria itu tidak menoleh sedikit pun. Meski paha mereka bersentuhan, kulit pria itu abu-abu pucat, dengan tekstur kering seperti kertas tua. "Satu kopi hitam, Laras?" "Seperti biasa," pesan Bagas, berusaha mengabaikan tetangganya yang menyeramkan. Ia mengeluarkan ponsel, berniat mengalihkan perhatian dengan menggulir media sosial.
no service. Tentu saja, Laras datang membawa nampan. Kali ini, gerakannya terburu-buru. Cangkir lurik diletakkan di meja dengan sedikit kasar, hingga cairan hitam itu tumpah sedikit ke alas meja. "Minumnya cepet ya mas, warung mau tutup," ujar Laras dingin. Bagas mengerutkan kening. "Tutup? Ini baru jam 10 lewat sedikit. Kemarin kamu bilang, buka sampai pagi, malam ini beda." "Bapak mau istirahat," potong Laras cepat. Matanya gelisah menyapu ruangan. Bagas menyeruput kopinya. Rasa nikmat itu kembali meledak, membanjiri seraf-seraf Nia dengan euforia, membuat ketakutannya pada tamu-tamu aneh itu perlahan memudar. Kopi ini benar-benar sihir. Rasa curiga Bagas terkikis oleh kenikmatan kafein jaib itu. Saat Bagas meletakkan cangkirnya kembali, ia merasakan gerakan di sebelahnya. Pria tua bertopi caping itu menoleh perlahan. Gerakannya patah-patah, disertai bunyi krek pelan dari lehernya. Wajah itu menghadap Bagas. Mata pria itu sepenuhnya putih, tanpa pupil, selaput katarak tebal menutupi segalanya. Mulutnya terbuka sedikit, memperlihatkan gigi yang hitam dan runcing. Jantung Bagas berhenti berdetak sesaat. "Enak, nak." Suara pria itu terdengar seperti parutan kelapa di atas batu, serak dan basah. Bagas terpaku, lidahnya keluh. Sebelum ia sempat menjawab, Laras tiba-tiba sudah berdiri di antara mereka, menghalangi pandangan Bagas pada makhluk itu. "Tambah air panasnya, Mbah?" tanya Laras dengan nada tinggi yang tidak wajar, seolah sengaja memutus interaksi itu. Tanpa menunggu jawaban, Laras menyambar gelas di depan pria tua itu dan membawanya pergi, memaksa makhluk itu memutar kepalanya kembali ke depan. Bagas gemetar, tangannya mencengkeram pinggiran meja kayu hingga buku-buku Nia memutih. Warung ini tidak beres. Orang-orang ini tidak beres, tapi kopi di cangkirnya masih setengah penuh. Dan tubuhnya menolak untuk pergi sebelum tetes terakhir tandas. Di sudut ruangan, dari balik bayang-bayang, tiang kayu, sepasang mata lain mengawasi. Sosok nenek tua yang sedang mengunyah sirih, tersenyum menyeringai, menatap leher Bagas, seolah sedang menaksir harga daging segar di pasar 2 minggu berlalu. Logika Bagas telah kalah telak melawan adiksi. Ketakutan yang sempat muncul di malam ketiga itu berhasil ia rasionalisasi dengan menyedihkan. Mungkin mereka komunitas teater yang sedang latihan. Mungkin mereka orang sakit yang sedang berobat alternatif di hutan. Otaknya menciptakan 1001 alasan untuk membenarkan kedatangannya kembali ke warung itu. Warung Laras menjadi tempat pelarian. Bagas merasa diterima di sana. Laras, meski misterius, menjadi pendengar yang baik. Di bawah lampu remang, Bagas sering menumpahkan keluh kesahnya tentang bos yang tirani, tentang Jakarta yang kejam, tentang kesepiannya, dan Laras akan mendengarkan sambil mengelap gelas. Sesekali menanggapi dengan kalimat pendek yang bijak. Malam ini, warung sepi. Hanya ada mereka berdua. Suara gamelan saup-sayup terdengar dari kejauhan, entah dari desa mana, menambah kesyahduan suasana. Bagas menatap Laras yang sedang duduk di seberang meja, memilin ujung selendangnya. Gadis itu tampak lebih pucat dari biasanya. "Laras, kamu gak pernah cerita soal dirimu." Bagas membuka percakapan, mencoba masuk lebih dalam. Ada perasaan hangat yang tumbuh di dadanya, perasaan yang ia kira adalah cinta. Bagas merasa Laras adalah gadis desa yang polos dan butuh perlindungan. Ironis, gadis itu mengangkat wajah. Tatapan matanya sendu. "Tidak ada yang menarik dari hidup saya, Mas. Saya hanya menjaga warung." "Kamu cantik, Laras. Nggak pantas sendirian di tengah hutan begini. Kamu nggak mau coba ke kota? Saya bisa bantu cari kerjaan. Atau sekadar jalan-jalan," tawar Bagas antusias. Imajinasi liarnya sudah membayangkan membawa Laras nonton bioskop atau makan di kedai kopi kekinian. Laras tersenyum getir. "Tempat saya di sini, saya tidak bisa melewati batas gapura depan." "Kenapa? Dilarang orang tua? Dilarang nasib?" jawabnya pelan. Laras bangkit, mengambil teko keramik, dan menuangkan sedikit air putih ke gelas Bagas. "Minumlah air putih ini setelah kopinya habis. Biar netral." Kemudian, gadis itu menatap Bagas lekat-lekat. Sorot matanya berubah serius, mendesak. "Mas Bagas,
boleh saya minta satu hal? Apapun, jawab Bagas cepat. Merasa tersanjung dimintai tolong. Mulai besok, kalau Mas mau beli kopi, dibungkus saja ya, jangan diminum di sini. Bagas tertegun. Loh, kenapa? Saya ganggu. Bukan. Laras menggeleng cepat, anak rambutnya bergoyang pelan. Justru karena Mas Bagas orang baik, saya tidak mau. Mas Bagas terlalu betah. Saya senang di sini. Tenang, ada kamu. Bagas mencoba menggoda, nadanya merayu. Ia mengira Laras sedang jual mahal atau malu-malu. Atau kamu takut pacarmu marah? Wajah Laras menegang. Ketakutan melintas di matanya. Jangan bicara sembarangan di sini, Mas. Dinding punya telinga. Ia mendekatkan wajahnya. Berbisik dengan suara bergetar. Dengarkan saya, bungkus kopinya, langsung pulang. Dan jangan pernah datang kalau sudah lewat jam 11 malam. Paham? Nada bicara Laras bukan lagi himbauan, tapi perintah. Namun, ego laki-laki, Bagas dan kabut asmara yang menutupi matanya, membuat ia salah tangkap. Ia mengira Laras sedang melindunginya dari begal atau hewan buas, bentuk perhatian seorang wanita kepada pria yang disukainya. Kamu khawatir sama aku ya? Bagas tersenyum lebar, merasa di atas angin. Laras memejamkan mata, tampak frustrasi. Ia mundur selangkah, menjaga jarak. Mas Bagas tidak mengerti, ada hal-hal yang tidak seharusnya bersinggungan terlalu lama. Api dan air bisa berdampingan sebentar. Tapi kalau terlalu lama, salah satu akan musnah. Aku nggak akan musnah, Ras. Aku kuat. Jawab Bagas jumawa. Tiba-tiba, suara batuk kering terdengar dari ruang belakang. Uhuk, uhuk, krek. Suara itu berat, dalam, dan terdengar seperti berasal dari dalam liang kubur. Udara di dalam warung mendadak turun 10 derajat. Api lampu templok bergoyang liar meski tidak ada angin. Wajah Laras berubah pucat pasi. Tubuhnya menegang. Pulang, Mas, bisiknya panik. Ia menyambar jaket Bagas yang tersampir di kursi dan menyodorkannya kasar. Sekarang, pulang, tapi kopiku belum habis. Bawa saja cangkirnya, pergi. Laras mendorong bahu Bagas dengan kekuatan yang mengejutkan untuk ukuran gadis ramping itu. Bagas terdorong hingga ke pintu keluar. Bingung dan sedikit tersinggung dengan pengusiran tiba-tiba ini. Namun, melihat air mata yang menggenang di sudut mata Laras, kemarahannya surut. Oke, aku pulang. Bagas mengangkat tangan tanda menyerah. Ia meraih cangkir lurik itu, karena sayang kopinya terbuang dan berjalan menuju motor. Saat ia menyalakan mesin motor, Bagas menoleh sekilas ke arah warung. Laras berdiri di ambang pintu. Tangannya mencengkeram kusen kayu erat-erat. Di belakang Laras, dalam kegelapan yang pekat di bagian dalam warung, Bagas bersumpah melihat sepasang tangan keriput dengan kuku-kuku panjang berwarna hitam sedang memegang bahu gadis itu. Tangan itu bukan tangan manusia. Jari-jarinya terlalu panjang, dengan sendi-sendi yang membengkak tidak wajar. Motor Bagas menderu memecah malam, meninggalkan Laras yang kini menunduk pasrah. Sementara sosok di belakangnya mulai berbisik dengan suara yang membuat dedaunan hutan layu seketika. Dia manis. Laras, jangan biarkan lepas. Bagas tidak mendengar bisikan itu. Yang ia tahu, jantungnya berdebar kencang bukan karena takut, tapi karena merasa Laras semakin misterius dan menantang untuk ditaklukkan. Ia tidak sadar, di saku celananya, uang kembalian yang tadi ia terima dari Laras mulai berubah tekstur menjadi potongan kulit kayu yang kasar. Matahari Jakarta bersinar terik, seolah ingin melelehkan aspal Jalan Sudirman. Di lantai 27 gedung perkantoran berdinding kaca itu, pendingin ruangan bekerja keras melawan hawa panas dari luar. Namun, bagi Bagas, dunia terasa dingin. Bukan dingin yang menyegarkan, melainkan dingin yang menjalar di bawah lapisan epidermis. Seakan darahnya telah berganti dengan air es. Tumpukan berkas di meja kerja tampak kabur. Fokus Bagas bukan pada angka-angka penjualan, melainkan pada sensasi aneh di perutnya. Lapar, tapi bukan lapar biasa. Tubuhnya menuntut asupan itu. Kopi hitam pekat buatan Laras, kopi saset yang baru saja diseduh office boy, hanya berakhir di tempat sampah setelah satu seruputan yang memicu rasa mual hebat. Gas, lo sakit? Teguran itu datang dari Rizal.
rekan meja sebelahnya. Pria berkacamata tebal itu menatap Bagas dengan dahi berkerut ngeri. Muka lo pucat banget. Sumpah, kayak mayat hidup. Mata lo cekung parah, bro. Lo nggak tidur seminggu. Bagas menoleh lambat. Gerakannya kaku. Di matanya, wajah Rizal tampak menyebalkan. Suara Rizal terdengar berdenging, seperti gangguan sinyal radio. Gue sehat, jawab Bagas ketus. Suaranya serak, berat, berbeda dari nada bicaranya yang biasa ceria. Malah gue ngerasa bugar banget. Energi gue full. Bugar apanya? Tangan lo gemetar gitu. Rizal menunjuk jemari Bagas yang sedang memegang pulpen. Benar saja, jari-jari itu bergetar hebat. Bukan karena lemah, tapi karena lonjakan adrenalin yang tak tersalurkan. Mending lo ke klinik deh. Atau pulang, ngeri gue liat lo. Bagas mendengus. Bangkit dari kursi dengan kasar, hingga rodanya berdecit nyaring. Gue mau cari angin. Langkah kakinya membawanya ke toilet pria. Di depan cermin wastafel yang memantulkan cahaya neon putih, Bagas akhirnya melihat apa yang dilihat Rizal. Pantulan di cermin itu asing. Tulang pipinya menonjol tajam. Kulit wajahnya abu-abu kusam, tanpa rona darah. Lingkaran hitam di bawah matanya begitu pekat seperti bekas tinju. Bibirnya pika-pika dan memutih. Secara fisik, ia tampak seperti pasien kanker stadium akhir yang sedang menunggu ajal. Namun, paradoks itu nyata. Di balik raga yang ringkih, Bagas merasa otot-ototnya sekuat baja. Indranya menajam. Ia bisa mendengar tetesan keran bocor dari bilik paling ujung. Ia bisa mencium aroma sabun lantai yang menguap. Ada kekuatan purba yang mengalir di venanya. Kekuatan yang dipinjam dari sesuatu yang gelap. Gue baik-baik aja, bisiknya pada cermin, menyeringai. Senyum itu tampak mengerikan di wajah tirusnya. Bagas merogoh saku jaket bomber yang tergantung di gantungan pintu toilet. Jaket yang sama yang ia pakai ke warung semalam. Ia butuh rokok untuk menenangkan gemuruh di dadanya. Tangannya menyentuh saku bagian dalam, mencari uang receh kembalian untuk membeli sebungkus rokok di kantin bawah. Jemarinya menyentuh sesuatu yang kering dan renyah. Bukan tekstur kertas uang, bukan pula logam koin. Ditariknya benda itu keluar. Waktu seakan berhenti. Napas Bagas tercekat di tenggorokan. Di telapak tangannya tidak ada lembaran uang 10.000 atau recehan logam. Yang ada hanyalah 3 lembar daun nangka kering yang sudah berwarna coklat tua, rapuh, dengan urat-urat daun yang menonjol. Di sela-sela daun itu, terselip beberapa butir kerikil sungai yang licin dan dingin. Bagas mengerjap. Otaknya berusaha mencerna logika. Ia ingat betul Laras memberikan kembalian itu. Ia ingat tekstur uang kertas lusuh itu saat ia memasukkannya ke saku. Tidak mungkin ia salah ambil. Jaket ini tidak pernah dipakai orang lain. Krek, tanpa sadar. Jemarinya meremas daun kering itu hingga hancur, menjadi serpihan debu coklat yang berjatuhan ke lantai keramik putih. Bau tanah basah menyeruak dari serpihan itu. Bau yang sama dengan aroma tubuh pria tua di warung malam itu. Rasa dingin merayap dari tengkuk hingga ke ubun-ubun. Realitas Bagas mulai retak. Apakah Laras menipunya? Atau apakah warung itu sebenarnya tidak pernah menerima uang manusia? Alih-alih takut, sebuah dorongan irasional justru meledak di kepalanya. Rasa penasaran bercampur rindu yang menyakitkan. Ia tidak peduli uangnya berubah jadi sampah. Ia tidak peduli wajahnya hancur. Ia harus kembali ke sana. Ia harus bertanya. Atau, setidaknya, meminum kopi itu lagi. Serpihan daun di lantai, ia tendang begitu saja. Bagas keluar dari toilet dengan tatapan nyalang. Persetan dengan pekerjaan, hutan memanggilnya. Malam ini hutan tidak berkabut, namun gelapnya terasa lebih pekat. Seolah bintang-bintang enggan mengintip ke bawah. Pepohonan karet berdiri diam seperti prajurit raksasa yang menahan napas. Hanya deru motor Bagas yang berani memecah keheningan sakral alas roban versi mini di pinggiran kota ini. Perut Bagas melilit hebat. Rasa laparnya telah berevolusi menjadi rasa sakit fisik yang menyiksa. Bukan lapar akan nasi atau roti, melainkan lapar akan esensi kehidupan. Cahaya kuning warung itu akhirnya terlihat. Kali ini, tidak ada tamu-tamu pucat yang duduk mematung. Warung itu kosong, namun aromanya, Tuhan, aromanya
Biasanya, hanya wangi kopi yang tercium. Tapi malam ini, udara dipenuhi aroma rempah yang begitu kaya dan memikat. Aroma santan mendidih, kunyit, lengkuas, serai dan daging panggang yang lemaknya menetes di atas arang. Bau masakan Padang atau Melayu kuno yang dimasak dengan bumbu rahasia warisan leluhur. Liur Bagas menates. Lambungnya bergejolak, menuntut untuk diisi. Motor diparkir sembarangan. Bagas setengah berlari menaiki undakan kayu. Laras, panggilnya, tidak ada jawaban. Warung sunyi. Namun di atas meja kayu panjang di tengah ruangan, tersaji hamparan makanan yang luar biasa. Piring-piring keramik kuno, retak 1000 tertata rapi. Di atasnya menggunung nasi putih yang mengepulkan uap wangi pandan. Ada mangkuk besar berisi gulai daging, dengan kuah kental berminyak kemerahan. Ada sate, dengan potongan daging beser-beser yang masih mendesis di atas piring tanah liat. Ada sayur pakis yang hijau segar. Ini perjamuan raja. Bagas mendekat, matanya terpaku pada gulai daging itu. Potongan dagingnya terlihat begitu empuk, seolah akan lumer begitu menyentuh lidah. Ia lupa akan daun nangka di sakunya. Ia lupa akan wajah pucatnya di cermin. Insting hewani mengambil alih. Tangannya terulur, gemetar, hendak mengambil sepotong daging rendang yang hitam lega memikat. "Jangan!" Teriakan itu melengking, memecah hening. Laras muncul dari pintu belakang. Bukan berjalan. Gadis itu berlari menerjang. Wajahnya bukan lagi tenang seperti biasa, melainkan penuh teror. Kebayanya tampak kusut. Rambutnya sedikit berantakan seolah habis bergulat. Dengan kasar, Laras menepis tangan Bagas yang tinggal 1 inci dari kuah gulai. "Plak, jangan dimakan." Napas Laras memburu. Dadanya naik turun. Matanya menatap Bagas dengan campuran kemarahan dan ketakutan luar biasa. "Sudah saya bilang, cukup minum kopi. Jangan sentuh nasinya, jangan sentuh lauknya." Bagas terkesiap, mundur selangkah sambil memegangi tangannya yang perih. "Aku lapar, Laras. Kenapa kamu pelit sekali? Aku bayar. Berapapun harganya, aku bayar." "Ini bukan soal bayaran. Bodoh." Laras membentak. Ini pertama kalinya gadis halus itu meninggikan suara. "Makanan ini bukan untuk manusia. Sekali suap masuk ke tenggorokanmu, kamu tidak akan pernah bisa pulang. Kamu akan jadi bagian dari tanah ini selamanya." Bagas Tehjio mencerna kata-kata itu. Namun aroma gulai itu begitu kuat, mengaburkan akal sehatnya. Tapi baunya memang untuk menjebakmu, anak nakal. Suara ketiga muncul. Suara yang membuat darah Bagas membeku seketika. Dari sudut ruangan yang paling gelap, di mana cahaya lampu petromak tidak mampu menjangkau, sebuah kursi goyang berderit, krek, krek. Sesosok nenek tua bangkit dari sana. Tubuhnya bungkuk, terbalut kain jarik lusuh yang warnanya sudah menjadi tanah. Rambut putihnya yang tipis terurai panjang hingga menyapu lantai. Wajahnya penuh kerutan dalam yang seolah menyimpan ribuan tahun kekejaman. Mulutnya merah menyala karena sirih. Dan saat ia tersenyum, gigi-giginya yang hitam tampak runcing seperti gerigi gergaji. Itu adalah sosok pemilik warung yang sebenarnya, sang penjaga gerbang. Nenek itu berjalan tertatih namun cepat, mendekati meja makan. Ia mengambil piring berisi sate, menyodorkannya ke arah Bagas dengan senyum menyeringai yang lebar hingga ke telinga. "Makanlah, cucu," bujuknya. Suaranya serak, bergetar, namun mengandung hipnotis yang kuat. "Laras itu pelit. Nenek yang masak ini khusus untukmu. Daging rusa muda, enak, manis. Makanlah. Biar badanmu gemuk, biar kuat nemenin nenek di sini." Tangan Bagas bergerak sendiri, seolah ditarik benang tak kasat mata. Matanya terpaku pada sate di tangan si nenek. Logikanya berteriak, "Jangan!" Tapi tubuhnya bergerak maju. "Makan!" Desis nenek itu lagi. Semakin dekat. Bau anyir darah segar tercium samar dari tubuh si nenek. Tertutup aroma bumbu gulai. Laras bertindak nekat. Ia menyambar teko air panas di meja bar. Piar! Teko itu dibanting keras ke lantai, tepat di antara Bagas dan si nenek. Pecahannya berhamburan. Suara genting pecah itu memutus mantra hipnotis sejenak. Bagas tersentak sadar. Mundur terhuyung.
Pergi ke dapur, teriak Laras pada Bagas. Lalu gadis itu berdiri merentangkan tangan, menjadikan tubuh mungilnya tameng di hadapan si nenek yang kini wajahnya berubah merah padam karena marah. "Berani kamu, Laras?" geram si nenek. Suaranya berubah menjadi geraman harimau yang rendah. Bayangan si nenek di dinding membesar, membentuk siluet monster bungkuk dengan kuku-kuku panjang. "Dia belum waktunya, Nek. Dia belum makan pantangan, dia masih milik dunia sana." Laras membalas. Suaranya bergetar hebat, tapi ia tidak mundur 1 inci pun. "Jangan ambil yang bukan hak kita. Dia sudah minum kopimu 7 purnama. Jiwanya sudah separuh di sini." Nenek itu melangkah maju. Tangannya yang keriput terangkat, kuku-kukunya memanjang seketika siap mencabik. Bagas berdiri mematung di dekat pintu dapur, menyaksikan pertarungan ganjil antara cucu dan nenek yang jelas bukan manusia itu. Di meja makan, gulai yang tadi tampak lezat, kini berubah wujud di mata Bagas yang mulai terbuka. Kuah merah itu bukan santan, melainkan darah kental yang menggelegak. Daging-daging itu bukan sapi atau rusa, melainkan potongan bangkai hewan hutan yang masih berbulu, dikerubungi belatung yang menggeliat lincah. Rasa mual yang dahsyat menghantam kerongkongan Bagas. Ia membekap mulut, menahan muntah, menyadari betapa dekatnya ia tadi menyantap kematiannya sendiri. "Lari, Mas!" jerit Laras tanpa menoleh. Saat tangan si nenek mulai mencengkeram lehernya, Bagas ingin lari. Tapi kakinya lemas melihat pemandangan di atas meja. Dunia mistis ini telah membuka topengnya, dan wajah aslinya jauh lebih mengerikan daripada mimpi buruk manapun. Suara pecahan keramik dan geraman makhluk tua itu masih terngiang di gendang telinga saat Bagas memacu motornya menembus lorong pepohonan karet. Jantungnya berpalu di rongga dada, memompa adrenalin yang bercampur dengan rasa ngeri. Gas diputar habis. Roda motor melibas jalanan berlubang tanpa ampun, membuat kerangka besi tua itu bergetar hebat, seolah akan rontok. Bagas tidak berani melihat spion. Bayangan daging gulai yang berubah menjadi bangkai berbelatung tadi telah meruntuhkan dinding logikanya. Warung itu neraka, batinnya menjerit. Namun, di sudut hati yang paling kecil, rasa bersalah menyelinap. Ia meninggalkan Laras sendirian menghadapi nenek tua menyeramkan itu. Apakah gadis itu selamat? Hutan terasa panjang tak berujung. Biasanya hanya butuh 15 menit untuk keluar dari zona perkebunan menuju jalan aspal utama. Namun, rasanya roda motor sudah berputar ribuan kali, tetapi pohon-pohon karet yang sama terus berulang di kiri dan kanan. Kabut tebal seolah sengaja memutarbalikkan arah. Tiba-tiba, cahaya lampu jalan raya terlihat menyilaukan di depan. Bagas menerobos keluar dari kegelapan hutan dengan napas memburu, seolah perenang yang baru saja muncul ke permukaan air. Keanehan pertama menyambutnya. Langit tidak lagi gelap. Saat masuk ke hutan tadi, Bagas yakin waktu menunjukkan pukul 9 malam. Ia merasa hanya berada di warung itu kurang dari 1 jam mengobrol sebentar. Insiden, gulai, lalu lari. Seharusnya sekarang paling lambat pukul 10 atau 11 malam. Namun, cakrawala di timur telah merona jingga. Langit biru muda membentang luas. Lampu-lampu jalan, otomatis, baru saja padam, satu persatu. Bagas menepikan motor di pinggir jalan raya yang mulai ramai. Seorang tukang bubur ayam sedang mendorong gerobaknya dengan santai. Angkot-angkot biru mulai ngetem mencari penumpang. Tangan Bagas gemetar saat merogoh saku celana untuk mengambil ponsel. Layar menyala. Puluhan notifikasi langsung menyerbu masuk, membuat ponsel itu bergetar tanpa henti di telapak tangan. 127 panggilan tak terjawab. Mama, bos kantor, Rizal, ibu kos. Jam digital di layar ponsel menunjukkan angka yang membuat darah Bagas surut ke kaki. 06,15 WIB. Gila. Desisnya parau. 7 jam, bagaimana mungkin? Ia hanya duduk sebentar. Ia bahkan belum sempat menghabiskan 1 cangkir kopi. Distorsi waktu ini bukan sekadar jam yang melompat. Tubuh Bagas merasakannya. Saat adrenalin dari pelariannya surut, rasa lelah yang amat sangat menghantamnya. Bagai ombak pasang, persendiannya ngilu, seakan ia telah dipaksa bekerja rodi semalaman suntuk. Matanya perih, kulitnya terasa kering kerontang. Energi magis dari kopi Laras telah habis, menyisakan raga yang dikuras paksa.
Seorang ibu-ibu yang sedang menyapu halaman ruko di dekatnya menatap Bagas dengan pandangan aneh. Si pemuda tampak berantakan, rambut kusut masai, mata merah menyala, dan bajunya bau asap kemenyan yang menyengat. Bagas tidak peduli. Ia menyalakan mesin motor lagi, membelah jalanan pagi dengan pikiran kosong. Dunia nyata terasa asing. Suara klakson, teriakan pedagang, deruk knalpot, semuanya terdengar jauh dan tidak nyata. Sesampainya di kamar kos, Bagas melempar tubuhnya ke kasur tanpa melepas sepatu. Ponselnya terus berdering. Bosnya menelepon. Bagas mematikan daya ponsel itu, melemparnya ke sudut kamar. Ia memejamkan mata, berharap tidur akan memperbaiki segalanya. Namun, begitu kelopak matanya tertutup, bayangan wajah Laras muncul. Tatapan sendu gadis itu, kulit pucatnya, dan teriakannya yang menyuruh Bagas lari. Ada 7 jam yang hilang dari hidupnya. 7 jam yang diambil oleh hutan, dan yang mengerikan, Bagas menyadari satu hal. Ia tidak menyesal. Ia justru ingin kembali untuk menuntut jawaban. Atau mungkin, untuk memastikan Laras baik-baik saja. Akal sehatnya telah mati, digantikan oleh obsesi. Malam berikutnya, Bagas kembali. Tidak ada rasa takut yang tersisa. Hanya keputusasaan. Ia sudah bolos kerja tanpa kabar. Karirnya mungkin tamat besok pagi. Tapi itu tidak penting. Prioritas hidupnya telah bergeser ke koordinat di tengah hutan karet itu. Warung itu tampak suram malam ini. Lampu petromak yang biasanya bersinar kuning hangat, kini redup. Nyaris mati kehabisan minyak. Tidak ada bau masakan lezat. Tidak ada suara keramaian tamu pucat. Hening yang menyakitkan menyelimuti bangunan kayu itu. Bagas melangkah masuk dengan hati-hati. Matanya menyapu setiap sudut. Waspada jika si nenek muncul lagi. Laras, panggilnya pelan. Di sudut ruangan, duduk membelakangi pintu, sosok ramping itu termenung. Bahunya bergetar halus. Laras sedang menangis. Mendengar suara Bagas, gadis itu menoleh cepat. Wajahnya sembab. Ada luka gores memanjang di pipi halusnya yang seputih pualam, mengeluarkan cairan bening, bukan darah merah. Mas Bagas nekat. Suara Laras terdengar lemah. Serak. Kenapa kembali? Nenek sedang pergi mencari bahan jamu di gunung seberang. Tapi kalau beliau tahu Mas di sini, Bagas tidak peduli. Ia melangkah mendekat, menarik kursi di hadapan Laras, dan duduk berhadapan lutut dengan gadis itu. Jarak mereka hanya 1 jengkal. Jelaskan padaku, Laras. Semuanya, tuntut Bagas. Suaranya tegas, namun matanya memohon. Waktu yang hilang, makanan yang jadi belatung, uang yang jadi daun. Siapa kamu sebenarnya? Laras menunduk, menghindari tatapan mata Bagas. Mas sudah tahu jawabannya. Hanya saja, Mas menolak percaya. Aku butuh mendengarnya darimu. Perlahan, Laras mengangkat wajahnya. Di bawah cahaya lampu templok yang rimeng-rimang, Bagas memberanikan diri untuk benar-benar melihat. Selama ini, kecantikan Laras yang memukau selalu mengalihkan fokusnya. Kali ini, Bagas meneliti anatomi wajah itu dengan saksama, mencari celah di balik kesempurnaan artifisial itu. Mata Bagas menyusuri kening, mata yang indah, hidung yang mancung, lalu turun ke bibir. Napas Bagas tertahan. Ia menemukannya. Di antara hidung dan bibir atas Laras, tidak ada lekukan. Area itu filtrom rata sempurna. Kulitnya mulus, seperti boneka lilin yang belum selesai dipahat. Sebuah ciri fisik yang sering diceritakan dalam dongeng-dongeng tua nenek moyang. Ciri yang menandakan bahwa sosok di hadapannya bukan berasal dari keturunan Adam. Tatapan Bagas turun ke bawah meja. Kain jarik Laras sedikit tersingkap. Kaki gadis itu, tumitnya tidak menyentuh lantai kayu. Ia melayang, mengambang sekitar 2 cm di atas papan, seolah gravitasi bumi menolaknya. Kamu? Suara Bagas tercekat, mundur perlahan hingga punggungnya menabrak sandaran kursi. Kamu orang bunian. Laras tersenyum, namun senyum itu penuh duka. Air matanya menetes lagi. Kali ini Bagas melihat dengan jelas. Air mata itu tidak membasahi pipi, melainkan menguap menjadi asap tipis sebelum jatuh ke pangkuannya. Kami menyebut diri kami orang alis, Mas. Jawab Laras lirih.
Warung ini berdiri di perbatasan, kadang terlihat, kadang tidak. Kopi yang Mas minum adalah saripati tanah ini. Itu sebabnya Mas merasa hidup kembali. Tapi itu juga yang mengikat jiwa Mas, sedikit demi sedikit. Jadi selama ini, kau menjebakku. Tidak, Laras menyergah cepat, tangannya meraih tangan Bagas, sentuhannya sedingin es balok. Saya tidak pernah ingin Mas terjebak. Nenek yang menginginkan tumbal baru untuk menjaga warung. Saya selalu berusaha mengusir Mas. Menyuruh bungkus kopi, melarang makan. Tapi Mas Bagas keras kepala. Kenapa? Kenapa kau melindungiku? Laras menatap lekat ke dalam mata Bagas. Di sana, di kedalaman manik mata coklat itu, Bagas melihat ribuan tahun kesepian. Karena Mas Bagas satu-satunya yang melihat saya sebagai manusia, bukan sebagai hantu atau pemberi pesugihan. Mas bertanya nama saya. Mas mengajak saya bicara. Laras menunduk lagi, melepaskan tangan Bagas. Tapi sekarang, sudah terlambat. Gerbang Suro akan segera menutup malam ini. Kalau Mas tidak keluar sekarang, Mas akan terkurung di sini selamanya, menjadi salah satu dari pelanggan diam itu. Suara angin di luar warung menderu kencang, menggoyangkan atap rumbia. Suara krek-krek yang familiar mulai terdengar lagi dari arah dapur. Si nenek telah kembali. Pergilah Mas, lupakan saya, anggap ini semua mimpi demam. Laras berdiri, tubuhnya mulai memudar, menjadi transparan seperti asap rokok. Laras tunggu, Bagas mencoba meraihnya, tapi tangannya menembus bahu gadis itu. Hanya hawa dingin yang ia genggam. Realitas telah terbuka sepenuhnya. Bagas berhadapan dengan makhluk beda dimensi yang dicintainya. Sementara monster penjaga gerbang sedang merangkak mendekat dari kegelapan untuk menagih janji yang tak pernah Bagas buat. Laras tunggu! Teriakan Bagas sia-sia. Sosok Laras yang memudar kini sepenuhnya lenyap, seolah dihisap oleh dinding-dinding kayu warung. Yang tertinggal hanya aroma bunga melati yang mulai membusuk, bercampur dengan bau tanah kuburan yang menyengat. Dum, pintu depan warung tertutup sendiri dengan bantingan keras, mengunci Bagas di dalam. Kegelapan total menyelimuti ruangan. Lampu petromak padam seketika. Satu-satunya cahaya berasal dari celah-celah dinding papan. Tapi, itu bukan cahaya bulan. Cahaya merah darah merembes masuk dari luar, mengubah atmosfer warung menjadi seperti ruang cuci foto yang mengerikan. Suara langkah kaki terseret terdengar mendekat dari arah dapur. Seret, seret, seret. Kau mau pergi kemana, cucu? Suara si nenek menggema dari segala arah, memantul di dinding, masuk menusuk langsung ke dalam kepala Bagas. Bagas mundur, menabrak meja bar. Tangannya mirobe-roba dalam gelap, mencari apa saja yang bisa dijadikan senjata. Jarinya menyentuh lumpang batu, tempat Laras biasa menumbuk kopi. Ia mencengkeramnya erat. Keluarlah, teriak Bagas, suaranya bergetar hebat. Aku tidak takut. Bohong, kekeh si nenek. Jantungmu berisik sekali, nak. Seperti genderang perang, tiba-tiba lantai kayu di bawah kaki Bagas bergelombang, seolah berubah menjadi lumpur hidup. Papan-papan itu melunak, lalu tenggen-tenggen pucat bermunculan dari bawah, mencengkeram pergelangan kaki Bagas. Lepas, Bagas menendang sekuat tenaga, memukulkan lumpang batu ke tangan-tangan itu. Terdengar bunyi kerak tulang patah, tapi tangan-tangan itu tidak melepaskan cengkeraman. Mereka justru menariknya semakin kuat ke bawah. Di hadapannya, kegelapan memadat, membentuk wujud si nenek. Namun kali ini, ia bukan lagi wanita tua bungkuk. Tubuhnya tinggi menjulang hingga menyentuh langit-langit. Kulitnya bersisik seperti kulit pohon tua. Dan matanya hanyalah dua lubang hitam tanpa dasar. Kau sudah minum kopiku, kau sudah hirup udaraku. Kau milikku. Tangan raksasa si nenek terayun hendak menyambar kepala Bagas. Saat itulah, cahaya putih menyilaukan, meledak dari balik meja bar. Sosok Laras muncul kembali. Tapi bukan dalam wujud gadis desa yang lembut. Ia mengenakan pakaian perang Serikandi kuno yang berkilauan. Rambutnya tergerai liar ditiup angin yang tidak ada sumbernya. Wajahnya garang, matanya menyala emas. Jangan sentuh dia, teriak Laras. Suaranya bukan lagi denting lonceng, melainkan guruh yang menggelegar. Laras melompat,
menghantamkan selendangnya ke arah si nenek. Selendang sutra itu berubah menjadi cambuk api yang menyabet tangan raksasa si nenek hingga gosong. Makhluk tua itu melolong kesakitan, suaranya membuat koke-koka toples kopi pecah berhamburan. Cengkeraman tenggen-tenggen di kaki Bagas mengendur. "Lari mas! Lari ke arah cahaya itu!" Laras menunjuk ke dinding belakang warung yang kini retak, memperlihatkan celah cahaya putih yang menyilaukan. "Itu bukan pintu, tapi robekan dimensi. Aku nggak akan ninggalin kamu." Bagas berkeras. Kakinya sudah bebas tapi hatinya tertahan. Laras menoleh. Wajah garangnya melunak sesaat. "Tempatmu bukan di sini. Kalau mas sayang saya, pergilah. Hiduplah." Si nenek bangkit lagi. Lebih marah dari sebelumnya. Akar-akar pohon menembus lantai, melilit tubuh Laras, mengikatnya kuat-kuat. "Pengkhianat!" raung si nenek. "Kau memilih manusia lemah ini daripada bangsamu sendiri." Laras meronta, menahan sakit. Ia menatap Bagas untuk terakhir kalinya. Tatapan itu penuh cinta, sekaligus perpisahan. "Pergi Bagas." Sekarang, dengan sisa kekuatannya, Laras menghentakkan tangannya ke lantai. Gelombang kejut tak kasat mata melempar tubuh Bagas melayang ke udara. Melewati Mahameya yang berantakan, langsung menuju retakan cahaya di dinding. Bagas terhempas masuk ke dalam cahaya itu, sensasinya seperti ditarik vakum cleaner raksasa. Tubuhnya berputar-putar, perutnya mual luar biasa. Hal terakhir yang ia lihat sebelum cahaya menelannya adalah Laras yang tersenyum damai, meski tubuhnya perlahan mulai berubah menjadi pohon Kamboja yang kaku, dililit oleh akar-akar kegelapan milik si nenek. "Terima kasih," bisikan Laras terdengar sayup, sebelum semuanya menjadi putih dan sunyi. Rasa sakit, itu hal pertama yang dirasakan Bagas. Seluruh badannya remuk redam, seolah habis dipukuli satu kompi tentara. Perlahan, indera pendengarannya mulai menangkap suara-suara dunia nyata. Suara klakson truk tronton yang memekakkan telinga. Debu jalanan. Panas matahari pagi yang menyengat kulit. Bagas membuka mata dengan susah payah. Langit biru cerah menyambutnya, dihiasi kabel-kabel listrik yang semrawut. Ia tidak berada di kasur empuk kosnya. Ia tergeletak di selokan kering di pinggir jalan raya, tertutup ilalang tinggi dan tumpukan sampah plastik. Di sebelahnya, motor Yamaha tuanya teronggok dengan posisi menyedihkan. Sebagian bodinya tertutup lumut hijau tebal dan sarang laba-laba, seolah motor itu sudah parkir di sana selama berbulan-bulan. Bagas berusaha duduk, mengerang kesakitan. Bajunya compang-camping, penuh noda tanah merah yang membandel. Seorang pemulung yang sedang mengaduk sampah di dekat situ terlonjak kaget melihat mayat di selokan, tiba-tiba bangun. "Astaga mas, masih hidup!" teriak bapak pemulung itu. Berlari mendekat, namun menjaga jarak aman karena bau Bagas yang apek. "Ini jam berapa pak?" tanya Bagas. Suaranya parau, tenggorokannya kering kerontang. "Jam 9 pagi, mas-mas ini korban tabrak lari. Apa gimana? Motornya sampai lumutan gitu." Si bapak menunjuk motor Bagas dengan wajah heran. Bagas menatap motornya. "Lumut itu tidak mungkin tumbuh dalam semalam." "Tanggal berapa hari ini pak?" tanya Bagas lagi. Firasat buruk mulai merayapi punggungnya. "Tanggal 12 Desember mas." Bagas terdiam. Otaknya berputar cepat. Ia ingat betul. Malam terakhir ia berangkat ke warung itu, tanggal 12 November. 1 bulan. Ia hilang selama 1 bulan penuh. Bagi Bagas, kejadian di warung itu hanya berlangsung beberapa jam semalam. Distorsi waktu itu nyata, dan kali ini mencuri 30 hari hidupnya. Dengan bantuan si bapak pemulung, Bagas berdiri. Kakinya goyah. Ia merogoh saku celananya yang robek. Ponselnya sudah mati total. Mungkin rusak karena lembab. Dompetnya masih ada, tapi kulitnya berjamur. Bagas kehilangan pekerjaan. Itu pasti. Ia mungkin sudah dianggap orang hilang oleh keluarganya di kampung. Hidup normalnya hancur berantakan. Tapi anehnya, tidak ada rasa sedih yang mendalam. Justru ada kehampaan yang aneh di dada kirinya. Lubang yang tidak bisa ditutup oleh logika. Ia merogoh saku jaket bagian dalam, mencari sisa-sisa keberadaannya di sana. Tangannya menyentuh kain halus. Bagas menariknya keluar. Bukan daun kering, bukan kerikil. Di tangannya
tergenggam sepotong kain sutra berwarna gading. Potongan selendang milik Laras, kain itu masih utuh, bersih, dan wangi. Wangi kopi hutan yang khas. Wangi itu tidak hilang meski dikepung bau sampah selokan. Bagas mendekatkan kain itu ke hidungnya. Menghirup dalam-dalam, aroma yang pernah menyelamatkannya, sekaligus menghancurkannya. Air mata jatuh, membasahi pipi kotornya. Di seberang jalan raya yang bising, di batas hutan karet yang kini tampak biasa saja, di siang bolong, Bagas melihat hanya sekilas bayangan. Seorang gadis berkebaya, berdiri di bawah pohon beringin, melambai pelan sebelum hilang ditelan cahaya matahari. Bagas tersenyum getir, menyimpan kain itu ropet-ropet di saku dadanya, dekat dengan jantungnya. Ia selamat, ia kembali. Tapi sebagian jiwanya memilih untuk tetap tinggal di warung kopi gaib itu, menemani gadis bunian yang kesepian, menunggu kopi yang tak akan pernah diseduh lagi.